Itu yang sakit seringkali. Saraf kejepit bisa di leher juga? Bisa di leher juga. Karena selama ini saya pikir saraf kejepit itu hanya di punggung, Dok. Leher, punggung, pinggang, bisa tiga-tiganya. Kesatuan gitu. Efeknya bisa kemana-mana, bisa ke kaki, sulit berjalan ya. Kalau orang datang gitu, proses diagnosnya sama penanganan awalnya yang biasanya dilakukan oleh Dr. Mahdian apa ya? Jadi ngobrol dulu. Ngobrol kayak seperti ini, untuk tanya keluhannya apa, sejak berapa lama dirasa, adakah aktivitas yang beresiko. Dok, tadi yang teknologi yang dipakai untuk yang tadi mengganti endoskopi itu apa nama teknologinya? Joymax. Yeah, Joymax. Okay. Oh, ini dari Jerman. Dari Jerman. Iya. Lamina saya dengar yang pertama menggunakan di Indonesia ya? Iya, kita pertama menggunakan di Indonesia tahun 2017-2018. Saya tahu pasti mahal banget lah Jerman. Iya Pak, betul. Hari ini saya mengundang satu orang pakar gitu yang akan membahas satu persoalan. Ya, ini adalah satu penyakit, satu problem yang tidak boleh dianggap remeh. Dan konon dari statistik 1-5% penduduk dunia itu menderita ini. Yang kalau dibiarkan, kadang-kadang juga bukan dibiarkan, nggak tahu mau terapinya kemana, wajib nonton. Siapa tahu ada keluarganya, bapaknya, ibunya, pamannya yang terkena, ayo buru-buru. Saya akan membahas tentang spine problem atau saraf kejepit ya. Yang banyak tokoh-tokoh dunia yang kena. Di Indonesia banyak tokoh yang tidak perlu saya sebut namanya, ternyata pasien beliau gitu. Ya, yang juga menarik ya. Jadi kalau orang jalannya susah, nah itu pasti kena saraf kejepit. Dan beberapa atlet dunia seperti Danny Welbeck, ini pengkhianat untuk saya karena dulu ada di MU, sekarang kadang-kadang dia ngegolin melawan MU juga terkena spine problem. Sudah hadir menjadi tamu saya yaitu Dr. Mahdian Nur Nasution, SPBS, spesialis bedah saraf. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tegak-tegak lah. Iya Pak. Kalau dokter itu memang serius ya. Serius gitu. Karena dokter saya banyak banyak motivasi dokter. Kan dokter itu kan bukan profesi yang sosial ya. Bergaulnya dengan stetoskop, dengan jarum suntik gitu. Betul. Jadi saraf kejepit ini gimana, Dok? Iya. Saraf kejepit ini satu penyakit yang tadi Bapak sudah sebutkan banyak sekali sebenarnya diderita masyarakat. Bahkan di Amerika itu ada satu tulisan yang mengatakan bahwa saat 50% orang yang bekerja, yang dewasa itu pernah satu kali merasakan sakit pinggang dalam hidupnya. Kalau kita datang misalnya ke tempat-tempat fisioterapi, kita berobat gitu, kita tanya orang-orang yang datang, pasien-pasien datang itu setengahnya itu biasanya problemnya adalah di pinggang atau nyeri pinggang, saraf kejepit. Pinggang atau punggung ya? Bisa leher, bisa punggung, bisa pinggang. Satu kesatuan itu kan ya? Iya, karena satu tulang belakang. Iya. Itu Pak, jadi sangat-sangat umum dan masalahnya sering masyarakat itu tidak tahu cara pengobatan yang baik, yang tepat, yang terupdate gitu kan. Nah, itu. Penyebabnya apa ya, Dok? Kalau saraf kejepit itu banyak penyebabnya. Salah satunya yang paling sering sekarang ini adalah aktivitas ngangkat barang. Nah, ini kaitannya sama lifestyle juga. Jadi kita kan sekarang ada gym di mana-mana. Jadi orang-orang di kota khususnya itu selalu tidak punya tempat olahraga yang proper. Jadi mereka ke gym. Nah, di gym tuh aktivitas salah satu penyebab juga ya. Kemudian lifestyle sekarang ini menyebabkan orang-orang yang hidup di kota itu sering memiliki pinggang yang lemah. Kenapa pinggang lemah? Karena apa hubungannya? Hubungannya karena gini, karena kita biasa dengan duduk di sofa. Kalau dulu petani kan dia majul tanah, ngangkat. Jadi biasa bergerak gitu ya? Bergerak. Orang kota selalu duduk di sofa, di lounge, tidur di tempat yang empuk, ya kan. Kemudian kita naik kendaraan juga empuk lagi. Itu menyebabkan struktur tulang belakang kita, khususnya otot-otot itu berubah, lemah dia. Lemah, lemah. Lemah. Tanda-tandanya lemah itu apa sih, Prof? Jadi lebih bungkuk atau apa gitu? Iya, jadi kalau saya periksa biasanya dengan tekanan itu terasa lembek gitu. Sebaliknya orang-orang yang
biasa bekerja di daerah, Oke. di pedesaan itu mereka otot-ototnya kuat karena mereka biasa duduk di batu, di tanah, di bambu gitu. Lebih keras. Lebih keras ototnya. Termasuk barangkali posisi tidur juga ya? Posisi tidur juga. Oke. Jadi tempat tidur yang terlalu empuk itu juga tidak baik buat tulang belakang kita. Saya kemarin punya tamu juga ya dokter membahas itu. Apalagi untuk orang-orang seusia saya disarankan lebih keras. Betul Pak. Betul ya. Betul. Kalau orang Cina tuh tidurnya di kayu, bantalnya pun kayu ya. Ya itu betul. Betul. Oh gitu. Iya. Nah saya tuh dok kadang-kadang kalau saya duduk lama gitu, ya duduknya lama gitu, kadang-kadang pegel gitu. Itu termasuk gejala-gejala awal atau apa ya? Ya, jadi duduk yang baik itu kan sebenarnya duduk yang tegak seperti Tegak gitu. kita sekarang ini. Nah kalau kita kan banyak begini, kalau kita main laptop gitu ya, bungkuk atau ya, malah duduk terlalu bersandar di sofa. Nggak boleh juga. Itu juga nggak boleh. Wow. Karena pada saat kita duduk bersandar, itu otot-otot kita suruh istirahat. Oke. Nah, jadi yang bekerja untuk menahan beban adalah tulang kita. Oke. Tulang belakang kita. Tulang belakang kita. Dan itu kalau dilakukan berjam-jam, tulang kita selalu dapat beban dari gravitasi. Kalau saya tuh harus begini, kadang-kadang harus dipijit, baru hilang gitu. Ya itu. Dan bedanya cedera saraf kejepit dengan cedera otot biasa tuh apa sih, Prof? Ini otot atau tulang ya yang jadi masalah? Iya, di situ ada tulang, ada saraf, ada ototnya. Tiga-tiganya ada di situ. Iya. Nah, bedanya kalau saraf itu dia punya dermatom namanya. Saraf itu punya dermatom. Ya, jadi kalau kita mau ngetahuin ini karena cedera otot atau saraf, keluhannya di mana? Kalau saraf kejepit itu biasanya bukan di tulang belakangnya sakitnya, justru di kaki, di betis, di paha ya. Jadi kalau saraf kejepit di leher itu yang sakit seringkali. Saraf kejepit bisa di leher juga? Bisa di leher juga. Karena selama ini saya pikir saraf kejepit itu hanya di punggung, dok. Leher, punggung, pinggang, bisa tiga-tiganya. Kesatuan gitu. Iya. Efeknya bisa kemana-mana, bisa ke kaki, efeknya sulit berjalan. Iya. Kalau di pinggang itu kaki yang dapat keluhan, kesemutan, nyeri, rasa baal, susah berjalan. Nah kalau kejepitnya di leher di tangan. Larinya ke tangan? Iya, misalnya kesemutan di ujung jari. Oh itu gejala ya? Ya itu gejala juga. Oh. Terus ada nyeri yang menjalar dari sekitar bahu sini, pundak sampai ke leher belakang leher bawah. Iya. Okay. Bahkan kadang sakit kepala, itu juga salah satu ciri saraf kejepit leher. Kalau di punggung? Kalau di punggung seringkali itu ke depan. Dia penjalaran sarafnya ke area depan. Seperti contoh misalnya. Jadi kebal gitu, jadi bal? Rasa seperti ada sabuk yang mengikat. Oh iya? Nah, itu. Oh untung saya nggak pernah kena itu. Saya paling ke punggung-punggung aja. Jadi gejala yang harus diwaspadai ini apa ya, dok? Supaya kita ini saya harus menjumpain orang ahlinya nih. Ya umumnya dimulai dari rasa nyeri, nggak nyaman, nggak nyaman. Kemudian nanti lambat laun nyeri itu menjalar turun ke bawah. Nah kemudian di area tertentu, misalnya di betis, di kaki itu mulai muncul rasa kesemutan, rasa baal. Oh jadi hati-hati dengan kesemutan itu ya. Dan dia berulang terus on off. Awal-awalnya itu sembuh sendiri, kemudian nanti sakit lagi, istirahat atau minum obat sembuh, sakit lagi. Nah itu bisa terjadi beberapa tahun. Nah tapi selalu polanya sama. Nah terus dengan berjalan waktu dia bertambah berat. Nah, kalau kram itu ada nggak hubungannya ya? Kram umumnya enggak. Nggak ada hubungan dengan. Tidak. Kram itu seringkali disebabkan karena gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit yang ada dalam darah, misalnya kita kekurangan kalium gitu. Kalium rendah. Bukan karena salah gerakan juga ya? Bisa juga karena salah gerakan. Salah gerakan menyebabkan dia ototnya udah mengunci, nggak susah balik gitu. Susah balik. Nah. Ya, saya kadang-kadang kalau pagi itu bangun pernah ngulet gitu. Begitu ngulet nggak bisa lagi. Kita ngulet gitu ya, Prof. Oke, saya balik lagi nih karena lifestyle kan banyak orang nge-gym nih ya. Mungkin salah gerakan atau mungkin salah ngangkat beban itu menjadi penyebab ya, Prof. Sebenarnya kalau nge-gym itu tahapannya betul ya. Jadi dimulai dari latihan penguatan otot dulu sebelum beban. Stretching dulu. Itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang kota sekarang itu memang karena lifestyle tadi, otot-ototnya memang sudah lemah. Nah, tapi pengen instan. Jadi latihan nge-gym ngangkat itu supaya cepat terbentuk otot-otot itu. Tapi justru menyebabkan cedera karena ototnya sebenarnya belum siap.
gitu. Cukup banyak yang datang ke dokter ya untuk terapi konsultasi barangkali. Iya, banyak Pak, dari pagi sampai malam Pak. Wah. Oke, kalau orang datang gitu proses diagnosnya sama penanganan awalnya yang biasanya dilakukan oleh Dokter Mahdian apa ya? Jadi urutannya biasanya kita lakukan anamnesa dulu. Apa itu? Anamnesa, kita cerita. Anamnesa? Iya, anamnesa namanya. Jadi ngobrol dulu. Ngobrol kayak seperti ini, untuk tanya keluhannya apa, sejak berapa lama dirasa, adakah aktivitas yang beresiko. Kemudian setelah itu saya melakukan pemeriksaan fisik. Fisik? Ya, fisik. Jadi pemeriksaan neurologis. Kalau, apa yang diperiksa dok? Misalnya refleks-refleks, kekuatan otot, perabaan, sensitivitas. Ada tekniknya itu ya? Ya, ada tekniknya. Itu namanya pemeriksaan fisik. Selanjutnya apabila diperlukan kita melakukan pemeriksaan imaging, gambar. Gambar itu yang paling sering adalah MRI. Karena satu-satunya pemeriksaan saat ini yang menjadi golden standard untuk meriksa gambar saraf di dalam badan kita itu MRI. Nah, jadi kalau kita mau tahu ini pasiennya ada saraf kejepit apa enggak, MRI kita lakukan. Dari MRI kita menegakkan yang namanya diagnosa. Apa? Diagnosa. Diagnos. Ya, diagnos. Sakitnya apa nih? Saraf kejepit kah? Tulang bergeser kah? Ada pembengkakan ligamen kah? Gitu. Itu dari hasil yang dari MRI berikutnya bisa diidentifikasi ya. Nah setelah itu baru kita masuk ke opsi-opsi pengobatan. Apa aja pengobatan? Pengobatan itu ada step-stepnya, dimulai dari pengobatan medikamentosa, obat minum. Obat minum oral ya? Iya oral. Terkadang juga harus diikuti dengan fisioterapi. Tapi terkadang kalau kondisinya sudah terlalu berat dari MRI itu kita harus melakukan tindakan. Iya, tindakan medis. Tindakan itu operasi sih? Ya, jadi kalau dulu tindakan medis itu seringkali berupa operasi. Iya. Operasi yang bikin orang ngeri. Nah, itu yang buat orang ngeri. Tapi sekarang teknologi kedokteran sudah sangat maju. Sangat berkembang. Iya, jadi sebelum operasi itu ada banyak pilihan lain. Seperti misalnya contoh, ada yang disebut dengan tindakan interventional pain management. Jadi kita bisa mengurangi nyerinya dulu. Sambil pasien itu nanti bisa olahraga. Ada alatnya? Ada. Di klinik kita ada alatnya? Ada alatnya. Nah, apabila interventional pain management dengan beberapa teknik sudah dilakukan, tidak berhasil, baru kita naik ke step berikutnya. Misalnya dengan endoskopi. Ya, ini termasuk teknik yang terbaru sekarang. Jadi kalau dulu operasi itu kan orang takut lah. lumpuh, bukanya lama, bed rest di tempat tidur bisa berhari-hari bahkan 1 bulan gitu. Kalau sekarang enggak, dengan teknik yang sekarang kita hanya membuat sayatan luka sekitar 7 mm. Enggak sampai 1 cm. Enggak sampai 1 cm. Itu sudah bisa kita membebaskan hal-hal yang menjepit saraf. Jadi membebaskan saraf kejepit dari luar karena kita pakai kamera aja. Nah, itu tindakannya cepat dan itu yang itu kayak kateter masuk ke dalam gitu ya, Bro? Enggak juga. Mirip. Kalau teman ini ada kameranya. Ada kameranya. Nah, jadi dari luar kita melihat saraf di dalam itu dengan kamera. Kita masukkan kamera. 7 mm kayak selongsong sedotan minuman itu. Habis itu dilakukan tindakan. Baru itu di dalam karena kita sudah melihat ada yang kejepit. Nah, kita bisa ambil, kita bebaskan semacam dengan alat-alat sebesar lidi 1 mili, 2 mili gitu. Nah, kita ambil dari luar aja. Jadi kita nggak perlu melakukan sayatan. Karena kalau dulu nggak ada teknik kamera, dokter matanya harus ngeliat di dalam. Jadi dia harus buka 10 cm. Kemungkinan errornya banyak banget ya. Iya. Mungkin terhalang paralaks segala macam ya. Iya, karena ada darah. Ada darah terus, lapang pandang yang sempit. Sementara saraf itu kan kecil halus. Nah, itu yang sering menyebabkan cedera. Tapi dengan teknologi endoskopi itu kita masuk kamera aja ke dalam. Jadi kita nggak bikin perdarahan. Terus sarafnya terlihat dengan pembesaran hampir 40 kali dari aslinya. 40 kali? Iya. Jadi resiko untuk saraf itu terpotong, cedera nggak terlihat itu sangat-sangat kecil. Oh ya, beliau ini memiliki klinik Lamina namanya ya? Lamina. Ya, jadi memang khusus memberikan bantuan ya untuk saraf kejepit. Saraf kejepit. Baik di leher, punggung, pinggang. Keren. Jadi ini teknologi yang dipakai di Lamina. Udah punya teknologi itu? Iya. Jadi teknologi ini
termasuk teknologi baru. Ya. Di Lamina kami sudah pakai sejak tahun 2018. Ya. 2018 gitu. Alatnya dari Jerman, Pak. Dari Jerman. Oh, kalau Jerman itu memang kalau masalah teknologi ya. Iya, terkenal. Terkenal ya. Sangat presisi. Oke. Saya cuman kepengen, apalagi treatment yang dilakukan di klinik untuk para penderita saraf kejepit ini? Iya. Jadi fisioterapi punya? Iya. Kalau sudah kejepit, memang yang terbaik saat ini dengan endoskopi. Endoskopi. Ya. Tapi kalau belum kejepit, kita bisa melakukan tadi itu pain management. Pain management itu diapain? Pijit? Bukan. Ada teknologi. Salah satunya sinar kayak laser. Laser, oke. Dengan radiofrekuensi juga. Jadi ada teknik pengobatan membaalkan saraf sementara waktu. Oke. Sampai dengan antara 4 bulan sampai 24 bulan. Oh, dibaalkan. Jadi mati rasa. Oke. Iya, kayak mati rasa. Itu kayak painkiller aja ya? Ya, kalau painkiller kan cuman kita minum. Oke. Kalau ini enggak, kita suntikkan jarum. Suntik. Nanti ada gelombang yang dialirkan melalui jarum itu yang membuat sarafnya jadi baal. Jadi dia tidak mengantarkan sinyal nyeri ke si pasien. Jadi pasiennya lebih lebih nyaman. Jadi tanpa harus minum obat. Itu contoh teknologi lain. Sebelum saraf kejepit. Tapi kalau udah saraf kejepit, umumnya kita harus lakukan pembebasan saraf kejepitnya. Dok, apa yang terjadi kalau kita abai gitu ya, nganggap remeh saraf kejepit, ini cuman kesemutan aja atau apa gitu. Apa yang terjadi kalau kita abai? Ya, jadi saraf kejepit itu seperti ini Pak. Ini jari, ini saraf, kemudian kita ikat karet. Oke. Kejepit ya. Ya. Yang terjadi aliran darah mampet ke distalnya, ke ujungnya mampet. Oke. Maka fungsinya jari ujung ini tidak akan maksimal. Dia akan menurun karena dia nggak dapat oksigen dan nggak dapat makan. Lumpuh kah akibatnya? Nah, awalnya biasanya nggak langsung lumpuh. Kebas-kebas kali ya? Kebas, fungsinya menurun, melemah gitu. Nah, itu yang dirasakan pasien juga. Oke. Misalnya contoh, dia bisa jalan tapi kakinya sudah mulai berat. Kalau jalan hanya bisa 100 meter. Setelah 100 meter harus berhenti dulu, istirahat, duduk sekitar 5-10 menit baru bisa jalan lagi. Nah, itu contoh karena saraf yang di pinggang si pasien sudah kejepit. Jadi dia tidak bisa mengejar fungsi yang diperintahkan dari kepala, dari otak gitu. Dok, adakah faktor usia ya, bahwa misal saraf kejepit itu misalnya dominan dari usia ini ke usia ini? Iya, umumnya penyakit saraf kejepit ini kan dikategorikan penyakit degeneratif. Iya. Degeneratif itu maksudnya penyakit yang dia muncul karena usia. Seperti juga misalnya penyumbatan atau malfungsi jantung, itu seringkali karena usia, penyakit degeneratif. Umur berapa, Dok? Umumnya 50-an ke atas. 50-an ke atas. Wah, saya harus hati-hati nih. Iya. Begitu. Iya. Ya. Jadi sekali lagi faktor usia pun ternyata menentukan ya. Menentukan. Kemungkinan terserang saraf kejepit. Ya tadi Selain itu aktivitas seperti tadi ada orang-orang tertentu yang setiap hari kerjanya bungkuk-bungkuk ngangkat barang. Ya. Ada orang-orang tertentu juga yang sehari-hari dia duduk tapi dalam getaran. Contoh penyetir mobil alat-alat berat forklift gitu ya. Forklift dan lain-lain. Itu juga bisa itu lebih besar kemungkinan terserang ya. Termasuk juga orang yang kerja yang ngangkat itu seperti pramugari. Dia suka bantu ngangkat koper ke kabin. Jadi ada resiko akibat pekerjaan. Jadi salah gerakan juga menjadi pemicu. Ya. Stretching juga penting ya. Penting, olahraga penting. Jadi ini kalaupun ini penyakit degeneratif ya untuk orang-orang yang sudah berusia tua, tapi ya yang nonton yang muda gitu, kalau orang tua, paman, siapa gitu punya gejala-gejala seperti tadi ya, mengalami kesembutan, saya pikir kita harus bawa. Ya mungkin orang tua kita nganggap remeh atau dia tidak tahu harus kemana. Ya jadi mesti harus dibawa seperti ke klinik Lamina. Alamat kita di mana sih, Pak? Di Jakarta Selatan, Pak. Di mananya? Di Warung Buncit. Warung Buncit ya. Baru satu cabang? Baru satu cabang. Wow. Dan saya dengar udah sibuk banget ya. Oke, saya balik ke topik. Kalau peran fisioterapi dalam penyembuhan saraf kejepit apa ya, Dok? Jadi fisioterapi ini sebenarnya kegiatan tambahan. Ya. Setelah penyakit saraf kejepit dilepas, pasien sudah tidak mengalami keluhan, kita harus melakukan penguatan terhadap
otot-otot. Terus pelemasan terhadap sendi. Kita harus berusaha bagaimana agar aliran darah di sekitar tulang belakang si pasien balik normal lagi. Nah, itulah dengan fisioterapi. Termasuk diantaranya adalah dengan berenang. Jadi ada yang disebut dengan aquatic hidroterapi. Jadi aquatic hidroterapi ini sangat bagus ya berenang itu sangat bagus. Kenapa dia bagus? Karena pada saat pasien atau kita ini di dalam air itu bobot kita itu kan hampir nol. Nggak ada beban. Tidak ada beban. Jadi tidak ada beban untuk pinggang. Sementara di dalam air kita harus menggerakkan otot. Bergerak semua ya? Iya, bergerak semua. Dan itu akan sangat baik. Jadi otot dilatih bergerak, tapi tidak menimbulkan beban. Sebaliknya kalau misalnya kita jalan pagi atau bersepeda, otot kita tetap bergerak, tapi beban gravitasi tetap muncul terhadap bantalan. Jadi aquatic hidroterapi paling bagus sebenarnya. Kalau gitu masalah bobot tubuh ya, misalnya orang yang obes gitu, kemungkinan terekspos ke saraf kejepit juga lebih besar ya dok? Betul Pak, jadi salah satu faktor juga itu. Berat badan berlebih itu akan beresiko suatu saat nanti di usia tertentu masuk fase degeneratif itu akan terjadi cedera. Karena bebannya lebih berat. Dok, tadi yang teknologi yang dipakai untuk yang tadi mengganti endoskopi itu apa nama teknologinya? Joymax. Oh, ini dari Jerman. Iya. Lamina saya dengar yang pertama menggunakan di Indonesia ya? Iya, kita pertama menggunakan di Indonesia tahun 2017-2018. Saya tahu pasti mahal banget lah Jerman. Iya Pak, betul. Ada teknologi lain nggak dok selain Joymax? Iya, sekarang sudah cukup banyak teknologi karena setelah sekian tahun seperti Korea, Cina juga memproduksi alat-alat yang sama. Tapi memang kalau menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi, Pak, Joymax itu tetap lebih presisi dia. Lebih presisi, alat lebih kecil, lebih halus. Jadi dokter ini memang spesialisnya bedah saraf? Bedah saraf. Ya, memang urusannya begini-begini ya? Ya, sebenarnya dokter bedah saraf itu kalau di Indonesia masyarakat image-nya itu adalah dokter bedah otak. Tapi sebenarnya yang dimaksud saraf itu orang kalau saraf itu identik dengan otak kepala ya. Kan. Pada saraf ada di mana-mana. Saraf itu sebenarnya saraf pusat itu ada otak, ada tulang belakang, bahkan ada saraf tepi semua. Jadi saraf tepi itu apa? Saraf tepi itu saraf yang di ekstremitas kita, di luar dari otak dan tulang belakang. Nah, jadi ranah keilmuan yang bedah saraf itu semua itu. Saya mengambil spesialisasi bedah saraf tapi yang subnya spine aja, di tulang belakang aja. Jadi ini sub spesialis? Iya, sub spesialis. Wow, jadi punya berapa dokter Pak? Cukup banyak? Di Lamina ada 14 dokter spesialis lebih kurang. Berapa bed? Bednya kita pulang hari, tidak ada pulang hari. Enggak ada yang nginep? Tidak ada yang nginep. Karena teknologi sekarang sudah memungkinkan pasien itu langsung pulang. Jadi tindakan Joymax tadi yang kita cerita sebelumnya itu, itu tidak harus juga menginap. Iya, bahkan bisa dikerjakan dengan bios lokal aja. Tidak harus di bios anestesi umum. Sehingga pasiennya bisa pulang. Padahal penglihatan rumah sakit biasanya dari menginap itu ya. Iya. Kalau faktor makanan ada nggak Prof ya yang mempengaruhi saraf kejepit? Enggak, setahu saya enggak. Tidak ada. Tapi pengaruh tidak langsung ada, seperti misalnya tadi berat badan. Gitu ya, kekurangan elektrolit menyebabkan otot-ototnya dikeram gitu. Oh, ini pertanyaan lucu aja. Asam urat tuh termasuk masalah saraf juga nggak ya? Enggak. Kan salah makan asam urat dia menjadi sulit bergerak gitu. Enggak ada. Itu enggak. Itu penyakit yang adanya di dalam darah. Jadi itu ranahnya dokter penyakit dalam. Terus dia menyerang biasa sendi, bukan saraf. Bukan saraf. Tapi gejalanya mirip. Iya, gejalanya mirip kan, nggak bisa berjalan, sakit ya. Sakit di kaki juga. Kaki, di betis ya. Jadi banyak sekali orang awam nggak bisa bedain. Gitu. Tapi kalau dokter umumnya sudah tahu, oh ini gejala saraf, ini bukan. Salah satu ciri khas gejala saraf itu adalah dia satu sisi seringkali. Sebelah aja. Jadi kalau kayak misalnya orang stroke ya, itu kan lumpuh satu sisi. Saraf kejepit di leher juga seringkali satu sisi. Walaupun ada juga yang akhirnya menyerang kiri kanan, tapi itu jarang. Saraf kejepit pinggang ke kaki itu satu sisi juga. Tapi lambat laun bisa menyerang juga sisi sebelahnya. Prof, saya lupa. Teman saya kemarin yang tiba-tiba bibirnya itu jadi mengot gitu ya.
Iya. Katanya kena apa? Bipalsi atau? Bell's palsy. Ya. Bell's palsy. Ini masalah saraf juga itu kah? Saraf juga. Leher. Bukan, di daerah pipi. Dari pipi. Iya. Ini termasuk yang bisa ditreatment? Kalau di lamina kita kan khusus tulang belakang. Oh, tapi itu tidak masuk. Oh, enggak masuk. Ya, itu banyak juga ya. Saya tahu sahabat saya Rano Karno dulu pernah kena tuh. Iya. Dia bilang sering kena AC katanya. Iya, karena dingin. Karena dingin. Karena dingin. Jadi biasanya karena hembusan angin dingin atau AC satu sisi. Nah, di sisi itu. Tapi itu bukan saraf kejepit. Bukan saraf kejepit. Oke. Baik, Prof, rasanya terima kasih banget ya sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Mungkin ada lagi yang disampaikan oleh Pak Dokter. Ya, jadi saya itu sehari-harinya kan sekarang hanya menerima pasien-pasien saraf kejepit. Jadi sejak 2009 itu saya waktu lulus bedah saraf saya melihat menemukan pasien gitu di poli. Kebanyakan pasien itu tidak mau berobat saraf kejepit atau nyeri tulang belakang itu ke dokter. Jadi masyarakat Indonesia itu lebih memilih terapi alternatif. Seperti pijit, kemudian akupuntur, tusuk jarum. Nah, karena selama 20-30 tahun sebelumnya itu setiap dilakukan tindakan oleh dokter untuk operasi itu ada resiko kelumpuhan. Jadi banyak itu sangat ditakutin ya. Nah, itu jadi momok, jadi ketakutan. Dan biasanya kalau orang saraf kejepit kan ada keluarga, ada tetangga, ada teman, jangan dioperasi gitu, jangan. Nah, itu menyebabkan pasien-pasien itu lebih memilih ke alternatif tadi. Tapi ada yang disayangkan. Ternyata pengobatan alternatif itu untuk kasus yang sudah lanjut sudah kejepit itu nggak bisa mengobatin saraf kejepit. Karena bagaimana bisa melepaskan saraf yang kejepit sesuatu di dalam dari luar, nggak mungkin. Nah, tapi karena ketidakfahaman tadi sering banyak orang jadi lumpuh beneran. Nah, itu saya temukan dari 2009 tuh. Nah, sehingga waktu itu saya terinspirasi untuk mencari ada nggak teknologi yang kira-kira aman dari kelumpuhan, yang cepat, yang mudah gitu. Nah, itulah sekitar tahun 2016 itu saya rajin mencari keluar ke beberapa tempat di mana teknologi ini ada. Pengobatan apa yang paling minimal invasif, yang paling mudah gitu dijalankan dan risikonya aman. Sampai 2018 itu saya dapat alat itu. Pada waktu itu belum ada yang menggunakan. Saya bisa dibilang salah satu dokter yang pertama pakai. Itu teknologi dari Jerman namanya JMX tuh. Nah, jadi dengan teknologi ini resiko lumpuh itu bisa dibilang hampir 0%. Saya sudah mengerjakan bersama tim di Lamina lebih kurang 3.500 orang. Sampai dengan tahun 2025 awal kemarin ini. Itu nggak ada terjadi kelumpuhan. Nah, kemudian resiko-resikonya juga sangat minim. Dan dengan teknologi yang ada sekarang ini pasien itu cepat sekali recovery. Dia bisa jalan, bisa bekerja. Bahkan di beberapa sejawat dokter di luar, saya lihat misalnya di Belanda, di Jerman itu, kalau mereka melakukan tindakan hari ini pasiennya pulang, besok disuruh kerja. Kamu kerja biasa, naik mobil, kendaraan, kamu masuk kantor. Karena lukanya sangat kecil. Nah, sekaligus untuk melihat efek dari tindakan itu ada sesuatu nggak keesokan harinya. Nah, jadi ini revolusi baru untuk teknologi pengobatan saraf kejepit yang menurut saya harusnya bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat di Indonesia. Karena kalau salah memilih, karena takut dengan momok tadi, bahwa nanti bikin lumpuh, jangan dioperasi. Nah, itu udah berbeda. Itu udah berbeda. Karena sekarang teknologinya sudah sangat baik. Saya pikir konten hari ini juga sangat bermanfaat ya untuk mengedukasi masyarakat. Betul, Pak. Jadi problemnya ternyata sebenarnya kan banyak sekali yang tadi kalau dioperasi bisa lumpuh segala macam ya. Dan mungkin kalau dipijit itu juga mungkin ngilangin pegel doang kali ya. Iya, Pak. Jadi persis. Ini salah satu yang berdampak negatif juga dipijit misalnya. Memang ada kondisi tertentu yang belum kejepit. Dia hanya nyeri karena kram otot. Atau cedera sendi. Itu dipijit bisa baik. Tapi kan orang awam tuh nggak bisa beda ini kejepit atau
nyeri sendi atau otot. Makanya didiagnos dulu. Didiagnosa dulu. Nah, kalau yang ternyata pasien tersebut sudah saraf kejepit, itu kan sarafnya sudah menipis. Kemudian kalau dilakukan manipulasi, ditekan, dikertak-kertak, nah itu akan tambah kejepit. Oh, ada kertak sekarang ya? Banyak yang kertak-kertak juga, kiropraktik dan sebagainya. Kiropraktik, yang juga sempat menjadi kontroversi ya? Iya, betul. Nah itu, jadi indikasinya tidak sama. Jadi harusnya dilakukan pemeriksaan dulu. Ini aman nggak untuk? Paling aman begitu ya, kali diperiksa dulu. MRI dulu. Karena dari MRI diagnos itu, dulu, baru kita melihat. Baru tindakannya apa baru ketahuan. Iya. Bolehkah ini di fisioterapi, bolehkah ini dipijit, itu bisa ketahuan. Kalau tusuk jarum? Tusuk jarum juga sama, karena sebenarnya dia bekerjanya di otot. Jadi jarum yang kita ditusukkan itu seringkali tidak masuk ke lokasi tulang belakang. Dia hanya di permukaan mungkin berapa senti. Jadi hanya memanipulasi otot yang kaku, sehingga menjadi rileks. Jadi si pasien merasa lebih enak, lebih enteng. Tapi kemudian sakit lagi karena akar masalahnya masih tetap ada, yaitu saraf kejepit. Dokter Madian, udah berapa tahun nih praktek membantu orang yang mempunyai back problem atau spine problem ini, nyeri otot? Saya 2015 sudah mulai melakukan interventional pain. Jadi buat yang nyeri-nyeri saya sudah suntik-suntik, radiofrekuensi waktu itu. Tapi ke endoskopi itu teknologinya sekitar 2017 akhir menuju 2018. Jadi sekarang sudah hampir 8 tahun, Pak. Di total udah berapa pasien yang ditanganin ya? 3.500 lebih. 3.500. Kebanyakan pinggang, tapi sekitar 700-an dari diantaranya itu leher. Jadi kira-kira leher dibanding pinggang itu 1:5. 1:5. Oh, lebih banyak yang pinggang. Dok, kan dokter kan berinteraksi kan dengan pasien ya? Ya ngobrol, mungkin nyentuh, melakukan tindakan. Ada nggak sih pengalaman yang mungkin paling emosional atau paling mengharukan gitu? Sering, Pak. Jadi nyeri yang paling nyeri itu sebenarnya nyeri saraf, Pak. Nyeri saraf kalau kejepit. Itu nyerinya amat sangat. Jadi kita sudah biasa itu melihat pasien datang pakai berangkar. Nggak bisa jalan. Pasiennya sudah turun berat badan karena nggak mau makan. Udah nggak nyaman hidupnya, tapi udah bingung, udah berobat kemana-mana. Dan biasanya itu ada faktor rendahnya pendidikan di keluarga mereka, sehingga dia nggak tahu. Nah, tapi entah bagaimana suatu saat itu sampai juga ke Lamina gitu ya, mungkin karena informasi dari tetangganya gitu. Nah, itu kesian sekali, gitu. Dan sebenarnya kalau belum terlambat, nyerinya itu cepat sekali sembuh, hilang. Karena dia nggak bisa bangkit dari tempat tidur, nggak bisa bergerak tuh karena sarafnya memang terkunci, kejepit. Nah, begitu kita lakukan tindakan itu, dia akan sangat happy, senang sekali. Nah, itu menjadi kepuasan tersendiri buat saya, juga teman-teman. Karena kita melihat bagaimana profesi kita itu memang betul-betul bisa membuat pasien itu merasa sangat bahagia, keluarganya bahagia. Gitu. Tapi memang ada satu hal yang disayangkan, bahwa teknologi yang seperti ini masih bisa dibilang terbatas, masih mahal gitu ya. Jadi belum bisa menjangkau ke banyak masyarakat kita yang 280 juta ini, yang bisa menikmati ini mungkin di kota-kota besar aja, khususnya Jakarta gitu. Kenapa mahal? Karena mesinnya mahal? Karena teknologinya dari luar. Kita tahu teknologi kedokteran itu sangat mahal. Mestinya alat-alat begini menolong rakyat, ya pajak-pajaknya dilepas dulu lah. Bukan urusan dokter lah. Kenapa lah pajak barang mewah segala macam ya? Iya, Pak. Pajaknya bisa sepertiganya itu. Andai saja alat-alat begini ya, alat-alat yang membantu kesehatan itu ya dibebaskan dulu lah. Jangan mobil aja dibebasin. Ini lebih penting. Ada nggak dok yang kenangan dengan mungkin seorang pasien yang demikian senangnya gitu, dibantu gitu? Itu tadi yang saya cerita itu, biasanya mereka tuh sangat meneteskan air mata gitu ya, memeluk kita. Terus terkadang itu sudah setahun pengen datang, cuma pengen ketemu aja gitu sama dokter. Dia ingat sakitnya dulu gitu. Oke. Itu satu kepuasan ya? Kepuasan tersendiri, Pak. Pernah nggak juga, dok, ada penyesalan di dokter, ada yang nggak bisa ditolong misalnya? Ada nggak? Ada, Pak.
ada dua sebab. Satu karena faktor bisikan keluarga yang nggak setuju. Itu saya sangat sayangkan sekali. Jadi biasanya kan kalau orang tua ada anaknya yang berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, seringkali yang nggak datang, nggak ketemu, tapi memutuskan nggak mau. Padahal kesian orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, ada kasus-kasus tertentu yang terlambat, Pak. Terlambat treatment. Iya, terlambat. Jadi saraf kita ini kalau kelamaan kejepit dia rusak. Gepeng, kemudian kering, putus di dalam serabut-serabut filamennya. Kondisi seperti itu sudah nggak bisa diperbaiki karena saraf kita ini tidak punya kemampuan regenerasi. Jadi kalau tulang kita patah, disambung, masih bisa nyatu. Rambut dipotong, tumbuh lagi. Kulit robek, disayat, dijahit bisa nyatu. Tapi kalau saraf nggak bisa. Jadi saraf itu tidak punya kemampuan regenerasi. Jadi sekali dia rusak, jadi jangan terlambat. Jangan terlambat. Nah, kalau terlambat itu kita, misalnya contoh terlambat itu dia datang sudah lumpuh, kakinya sudah nggak bisa digerak. Tahun lalu masih bisa gerak, sekarang udah nggak bisa, dok. Nah, saya udah kecil harapan saya untuk bisa mengembalikan karena udah sekian lama. Itu kira-kira. Oke, inilah hebatnya dokter ya. Ya, membantu orang mulia banget. Istri dokter juga? Iya, Pak. Dokter-dokteran terus tiap malamnya. Anak ada yang dokter? Belum ada yang calon dokter. Saya punya teman orang Palembang gitu, dibesar oleh single parent, 12 anaknya dokter semua. Mungkin udah tahu lah, di Cibubur juga. Baik, dokter. Iya, Pak Ilmi. Madianur Nasution, ternyata ini orang Medannya. Ya, terima kasih sudah menjadi tamu saya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama edukasi ya. Jadi satu yang ingin saya simpulkan, jangan nganggap remeh kalau terjadi saraf kejepit tadi, gejala-gejalanya ya, kesemutan, mungkin susah bergerak untuk otot-otot tertentu ya. Ya segeralah datang ke ahlinya, jangan sembarangan ya. Dan ini sangat saintifik, didiagnos, di MRI, baru dilakukan tindakan. Dan sekarang udah canggih banget. Dulu kalau operasi, wah ngeri, lumpuh, ini sudah punya teknologi yang terbaru. Oh ya, terakhir saya lupa nih, titipan dari saya. Itu ada lagi namanya shoulder block atau shoulder apa gitu ya? Itu bukan ya? Bukan. Yang tahu-tahu tangan susah bergerak. Frozen shoulder. Frozen shoulder. Iya, itu penyakit sendi. Tidak ada hubungan dengan saraf. Kondisi tertentu bisa sebenarnya bukan frozen shoulder. Ya. Saraf kejepit leher. Tapi orang nganggapnya frozen shoulder. Karena ciri-cirinya 90% sama. Gejala dan tanda. Saya sempat kena nih, Dok. Sekarang membaik. Ya, jadi udah boleh. Wah, kemarin begini aja susah banget itu tuh. Mestinya dilakukan pemeriksaan dulu. Maka itu tadi MRI itu sangat penting untuk membedakan. Alhamdulillah saya sangat membaik. Frozen shoulder, ini istilah baru lagi ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak Helmi. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Pak. Makasih banyak. Wah, dengerin ya. Semoga ini menjadi edukasi yang akan saya taruh di Helmiah Bicara, bisa ditonton kapanpun. Silakan rekomendasikan, silakan share ya ke siapapun yang Anda pikir perlu dibantu ya. Beliau ada di klinik Lamina di Warung Buncit. Ya, baik, itu saja. Terima kasih sudah bersama saya lebih dari 30 menit. Kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya yang selanjutnya. Bye-bye. Makasih, Dok. Terima kasih, Pak.